Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ketika kita masih dalam keadaan baik-baik saja dan bisa beribadah bersama keluarga saat ini, itu semua karena Tuhan masih mengulurkan tangannya untuk menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itu, mari berdiri. Nyatakan kesungguhan kita bersama keluarga menghadap hadirat-Nya dengan penuh ungkapan syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas uluran tangan-Mu yang mencekram kami begitu erat, sehingga kami boleh dalam keadaan baik-baik saja hingga saat ini. Segala kebutuhan kami pun tetap tercukupi. Dalam sukacita kami menyambut sapaan-Mu dalam ibadah ini, sehingga dengan kekuatan daripada-Mu, kami boleh tetap berpengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari kita lantunkan litani pujian silih ganti dari Mazmur 40 ayat kedua sampai keempat. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada
setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan bacaan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat kasih-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami mau mendengarkan kembali akan renungan, akan firman-Mu. Berkatilah kami untuk kami dapat mengerti akan isi firman-Mu, akan kami jalani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkatilah juga hamba yang akan memberitakan kebenaran akan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal, dan pikiran kepada hamba di dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Inilah kami, inilah jemaat-Mu yang siap mendengar dan melakukan dalam kegiatan hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk membaca Alkitab yang terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai 28 yang menyatakan, "Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan merenungkan kembali pembacaan Alkitab yang terambil dalam Yehezkiel 37 ayat ke-24 sampai dengan ke-28. Jelas, melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan mau datang melawat bangsa Yehuda. Di tengah keputusasaan yang dirasakan dengan sangat mendalam oleh bangsa itu, mereka telah kalah perang dan mereka menjadi tawanan perang di dalam pembuangan. Keadaan sangat sulit mereka rasakan dan harus mereka jalani hari lepas hari. Dan kondisi yang terparah, yang sangat memprihatinkan adalah kondisi fisik mereka, kondisi mental mereka, kondisi spiritual mereka telah rapuh. Dan Tuhan datang
menghampiri mereka. Dan teriakan mereka juga tercatat di dalam Yeskiel 37 ayat 11. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Yehuda tidak punya lagi harapan, bahkan mereka menganggap diri mereka telah mati dan mereka telah hilang. Disinilah Tuhan hadir menjanjikan pemulihan kehidupan bagi dosa-dosa mereka dan pembaruan di dalam kehidupan mereka bersama dengan Allah. Dan Yeskiel juga diminta oleh Allah untuk meneguhkan dan menguatkan bangsa Yehuda. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, uluran tangan Tuhan yang memulihkan itu bukan saja terulur sejak dulu kala, tetapi saat ini juga kepada bangsa kita, kepada umat Tuhan yang ada pada saat ini. Seperti kita tahu bersama, apabila tangan Tuhan sudah terulur, Ia akan memperbaiki segala sesuatu yang rusak, bahkan yang jatuh akan dibangkitkan kembali. Namun pertanyaan bagi kita semua, maukah kita meraih tangan Tuhan yang sudah Ia ulurkan bagi kita, sehingga kita semua bisa dipulihkan dan hidup kita mengalami pembaruan darinya. Saudara yang terkasih, Maha Kasih, Maha Pemurah, itulah Allah kita. Namun ada juga hal yang harus kita lakukan demi mendapatkan pemulihan dan pembaruan darinya. Kasih-Nya kepada kita memang sangat besar, tapi harus ada juga respon dari kita sehingga kita dapat pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Yang harus kita lakukan, kita harus selalu setia di dalam pengharapan. Dari sejak janji Tuhan dikatakan sampai dengan janji itu terwujud, bukan perkara sehari, 2 hari, setahun, atau berapa lama. Namun Tuhan punya waktu yang terbaik yang Ia menyatakan penggenapan janjinya. Disinilah yang membuat kita kadang mempertanyakan, apakah Tuhan sanggup menyelamatkan kita atau tidak? Di saat kita merasa seolah pemulihan itu tak kunjung datang ke dalam kehidupan kita, kita mempertanyakan Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan dari kita untuk Tuhan, itu Tuhan jawab. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti bisa memulihkan, hanya Ia memerlukan waktu yang terbaik yang darinya. Bapak Ibu, melakukan hal di atas bukan perkara yang mudah. Kedagingan kita seringkali menghalangi kesetiaan kita, ego kita, kesombongan kita, keangkuhan, merasa diri kita paling benar dan paling bisa. Belum lagi sifat manusia yang maunya serba instan, mempertanyakan senantiasa di manakah Tuhan berada di saat-saat kehidupan yang susah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, disinilah iman kita diuji. Disinilah kesetiaan kita diuji. Kalau kita membaca di dalam Roma 5, dicatat bahwa kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, lalu tahan uji, dan akhirnya pengharapan. Dan Alkitab menyatakan bahwa pengharapan dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Tuhan sanggup untuk memperbaiki dan membangkitkan kembali kita untuk memperoleh pemulihan dan pembaruan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan menjanjikan seorang Mesias, dan Mesias itu telah lahir, mati, dan bangkit untuk kita, yang akan terus menjaga dan melindungi kita sampai dengan akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sama seperti yang terjadi di dunia ini, bahkan bangsa kita yang sedang mengalami pandemi virus COVID-19, kepanikan, kekecewaan, bahkan kita mempertanyakan, Tuhan Allah Bapa kita, kenapa virus ini tidak segera berlalu? Bahkan dalam keadaan seperti ini,
terkadang kita juga seperti bangsa Yehuda melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Disinilah iman kita menjadi luntur, karena mungkin ada keluarga kita yang terkena COVID-19 atau sahabat handai tolan kita, bahkan ada juga yang meninggal. Tak hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan bukan hanya virus COVID-19, tetapi dampak daripada virus COVID-19. Banyaknya pengangguran, makin meningkatnya orang-orang yang tidak memperoleh lagi penghasilan. Ini yang kadang membuat iman kita luntur. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan Tuhan akan mengenapi janjinya yang akan melepaskan kita dari kondisi ini. Walaupun kita sudah kehilangan segala-galanya, tetapi bacaan pada malam hari ini, Tuhan akan menjanjikan tanah yang baru, bahkan tempatnya yang kudus akan Ia berikan, dan Ia akan tinggal bersama-sama dengan kita, agar kita hidup selalu dengannya. Bapak, Ibu, Saudara, teruslah iman kita bertumbuh apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani yang saat ini serba susah, serba sulit. Janganlah merasa bahwa apa yang kita alami, apakah situasi ini yang kita alami, ini bukan adalah hal yang terakhir. Ini adalah bukan hal yang permanen, karena Allah sanggup memulihkan segalanya. Bapak Ibu, Allah ingin supaya pemulihan dan pembaruan itu terus menumbuhkan iman kita, sehingga kita tidak terikat kepada kedagingan kita, namun kita tetap memandang pada salib Tuhan. Jangan hilang harapan, tetap percaya bahwa Tuhan akan pulihkan keluarga kita, masyarakat, dan bangsa ini. Terus dekat dengannya dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaruan itu adalah semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel, bahwa semua dunia akan bertekuk lutut dan memuji Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Tetap setia di dalam pengharapan, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan hidup kita akan senantiasa selalu diberkati. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dan syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah malam ini yang kami ikuti bersama-sama dalam persekutuan Jemaat Gloria dari rumah kami masing-masing. Kami mendoakan pemerintah bangsa kami dalam usaha mereka untuk mengatasi wabah corona di negeri ini. Beri kesehatan bagi Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan semua jajarannya. Beri hikmat untuk tetap dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar untuk membawa bangsa ini keluar dari pandemi corona ini. Bagi para medis yang terus berusaha menjalani tugas panggilan mereka untuk merawat mereka yang sakit, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, bahkan keluarga mereka juga Tuhan lindungi. Seluruh orang yang terjangkit virus corona, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Semua yang berduka, Tuhan hiburkan. Semua yang terkena dampak ekonomi, Tuhan pulihkan dan cukupkan kebutuhannya. Kami pun mendoakan gerejamu GPIB dalam segala bentuk pelayanan di kota dan di desa. Berkati Majelis Sinode GPIB, beri kebijaksanaan dalam memimpin umat-Mu. Beri kesehatan bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami pun mendoakan jemaat kami GPIB Gloria dalam langkah pelayanan yang masih terus dijalani. Berkati para pendeta, penatua, diaken, dan unit-unit misioner yang saling menopang dan menolong dalam pelayanan. Kiranya semua warga yang memerlukan pelayanan tetap dapat terlayani dengan baik, karena Tuhan mampukan para pelayan-Mu. Bagi warga jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Dalam kebersamaan, kiranya kami semua jemaat-Mu dapat terus saling mendoakan satu sama lain dan saling menopang dalam menghadapi setiap kesulitan hidup, sambil meyakini bahwa Tuhan ada dan tidak meninggalkan kami berjuang sendiri. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya. 2 Korintus 8 ayat kedua berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil diberikan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah sumber berkat, kami bersyukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan saat ini sulit, kebutuhan kami masih tetap tercukupi. Sekarang kami memberikan persembahan sebagai kewajiban kami untuk menopang pelayanan gerejamu. Berkatilah agar dapat dikelola dengan baik bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat. Mohon perhatian warga jemaat untuk warta jemaat sebagai berikut. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian warga jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja. Maka bersama ini kami mengajak jemaat untuk saling membantu memberikan sumbangan berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan susu kental manis. Sumbangan saudara dapat diserahkan melalui korsek atau wakorsek atau bisa diserahkan langsung ke gereja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri. Keadaan saat ini membawa kita dalam kecemasan dan kekhawatiran. Namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia mengulurkan tangannya untuk menggapai umatnya yang berpengharapan kepadanya. Oleh karenanya, tinggallah dalam penyertaannya, pertolongannya akan memulihkan dunia ini.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah memberkati kita beserta keluarga kita dengan segala sukacita serta damai sejahtera, dan oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan yang membawa pemulihan.